Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nurhalisa dari Kedris Biologi B, dan saya berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Duyana yang akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif dan substrate. Kemudian ada Nanang Kurniawan yang akan menjelaskan tentang transport elektron, dan terakhir ada Nina Sonia yang akan menjelaskan tentang fermentasi, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang glikolisis. Respirasi sel adalah seperangkat metabolisme reaksi dan proses yang berlangsung di sel-sel dari organisme untuk mengubah energi kimia dari molekul oksigen atau nutrisi ke dalam adenosin trifosfat atau ATP. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat yang terdiri dari 3 atom karbon, dan kemudian terdiri juga dengan 2 NADH nikotinamid adenin nukleotid dan 2 ATP. Glikolisis merupakan tahap pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpanan energi. Sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Sebuah molekul NADH dalam transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Dalam tahap awalnya, proses glikolisis membutuhkan 2 ATP sebagai sumber energi. Namun, dalam tahap selanjutnya, glikolisis akan menghasilkan ATP yang dapat digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah digunakan sebelumnya. Dan tentu saja masih ada sisa ATP yang dapat digunakan untuk fungsi yang lain. Jadi, dalam glikolisis terjadi surplus ATP atau lebih banyak ATP yang dihasilkan daripada yang digunakan dalam proses tersebut. Tahap-tahap glikolisis akan diperlihatkan dalam gambar berikut. Yang perlu diperhatikan adalah pada langkah ke-6 hingga ke-10, langkah-langkah tersebut terjadi 2 kali karena terbentuk 2 gliseraldehida 3-fosfat dari pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. Oleh karena itu, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat masing-masing akan menjalani langkah ke-6 hingga ke-10 tersebut. Hasil total glikolisis ini adalah 2 molekul asam pirufat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4, namun 2 ATP telah digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah dipakai pada tahap reaksi pertama dan ketiga. Asam pirufat akan masuk tahap dekarboksilasi oksidatif dan substrate yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya untuk membentuk energi lebih lanjut dalam keadaan terdapat oksigen. Namun, ketika tidak tersedia oksigen, asam pirufat akan menjalani proses fermentasi homolaktat atau fermentasi alkohol. Kedua jenis fermentasi tersebut merupakan proses menghasilkan energi tanpa kehadiran oksigen, sehingga disebut respirasi anaerob. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siklus Krebs merupakan reaksi pengubahan asetil CoA menjadi asam sitrat yang berlangsung di matriks mitokondria. Pada tahapan ini, proses juga dikatalisasi oleh enzim. Asetil CoA hasil dekarboksilasi oksidatif kemudian bergabung bersama asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat mengalami reaksi oksidasi berkali-kali hingga 2 atom karbonnya terputus dan kembali menjadi asam oksaloasetat dengan 4 atom karbon.
asam oksaloasetat kemudian akan bergabung dengan asetil KOA lainnya untuk membentuk asam sitrat. Molekul asam sitrat lalu mengalami oksidasi hingga 2 atom karbonnya terlepas dan membentuk asam oksaloasetat. Hal ini terjadi terus-menerus hingga membentuk siklus. 2 atom karbon yang terlepas pada reaksi oksidasi asam oksaloasetat selanjutnya bergabung dengan atom oksigen, membentuk CO2 dan keluar dari tubuh. Siklus ini menghasilkan karbon, NADH, FADH2, dan ATP. Satu molekul asetil KOA yang masuk ke dalam siklus Krebs akan menghasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 ATP. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs, yaitu pengubahan molekul asam piruvat menjadi asetil KOA yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Pada tahapan ini, reaksi yang berlangsung dibantu oleh beberapa enzim. Enzim ini ditemukan pada mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dimulainya dengan melepasnya gugus karboksilat dari asam piruvat menjadi CO2, kemudian tersisa 2 atom dari asam piruvat dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD+ dan membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Yang terakhir, koenzim A atau KOA akan diikat pada asetat membentuk asetil koenzim A atau asetil KOA. Materi selanjutnya mengenai transfer elektron. Transfer elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kemudian kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilisasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lechner. Adapun tahapan secara singkat transfer elektron untuk NADH. Pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Selanjutnya, pada saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Pada saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu O2. Pada saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. Dari 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP, membran enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Kemudian
setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Molekul FADH akan melepaskan elektron dan ditangkap kompleks protein 2 menuju ubiconion. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C dan kompleks protein 4. Pada saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 yang akan menghasilkan H2O. Fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik secara anaerob yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana. Proses fermentasi menggunakan mikroorganisme yang tidak bersifat patogen sehingga aman bagi kesehatan tubuh. Proses ini menghasilkan alkohol, asam, dan gas. Salah satu tujuan utama dari fermentasi adalah untuk mengawetkan makanan. Adanya perubahan karbohidrat menjadi asam organik dapat membuat makanan menjadi tahan lama. Keberhasilan proses fermentasi ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Hal ini terjadi karena mikroorganisme yang digunakan membutuhkan kesesuaian lingkungan agar dapat tumbuh dengan baik. Ketidaksesuaian kondisi lingkungan saat proses inkubasi dapat menyebabkan fermentasi tidak berjalan atau produk yang dihasilkan bersifat toksik. Terdapat beberapa manfaat dari proses fermentasi, yaitu yang pertama, menambah variasi makanan karena adanya proses perubahan warna, rasa, aroma, dan tekstur. Kedua, mengawetkan makanan, menambahkan kandungan nutrisi makanan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.